menyaksikan. Pada suatu hari di sebuah desa di daerah Jawa Tengah, hidup seorang janda parubaya tinggal sendirian. Suaminya sudah lama meninggal, dan setiap hari-harinya Mbok Serini menghabiskan waktunya merasa bosan serta jenuh karena tidak ada seseorang untuk menemaninya. Mbok Serini sudah lama ingin mempunyai anak, tetapi impiannya yang satu ini belum juga pernah terwujud. Juga suaminya sudah meninggal. Kapan ya saya memiliki anak? Saya sudah berdoa pagi, siang, dan malam. Namun sampai sekarang saya belum dikaruniai seorang anak. Lalu pada suatu malam, Mbok Serini memimpikan seorang raksasa yang menyuruhnya pergi ke hutan. Ho, 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 ho. Tok, tok, tok. Hai Mbok Serini, aku menaruh bingkisan di bawah pohon besar, tempatmu mencari kayu bakar. Ha, 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 ha. Saat terbangun di pagi hari, Mbok Serini merasa kebingungan dengan arti mimpi itu. Dengan rasa keraguan dan rasa penasaran, Mbok Serini pun berjalan ke hutan. Mbok Serini mengira bungkusan itu berisi bayi, tetapi saat dibuka Mbok Serini terkejut dengan isi bingkisan itu. Ternyata bingkisan itu hanya berisi biji timun. Apa ini? Raksasa pun datang menghampiri Mbok Serini yang kaget. Mbok Serini kebingungan dengan isi bingkisan itu. Lalu raksasa pun menghampiri Mbok Serini yang kebingungan di hutan. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Apa maksudmu memberikanku bingkisan ini? Karena aku tidak akan memakan uang ketua, tanamlah biji timun itu. Nanti akan tumbuhlah seorang anak. Tapi saat besar, anak itu akan aku ambil. Ha, 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 ha. Saat pulang ke rumah, Mbok Serini menanam biji timun itu di ladang rumahnya. Mbok Serini merawat biji timun itu dengan sangat baik. Semua timun sudah berubah, tetapi ada satu buah timun yang spesial. Warnanya pun kuning keemasan. Saat sudah 2 bulan, Mbok Serini memetik timun itu dan membelahnya. Di dalamnya ada seorang bayi perempuan yang sangat cantik. Putri kecilku, kamu sangat cantik. Akan kuberi kamu nama Ketimun Mas. Mbok Serini pun merasa sangat senang karena sekarang ia sudah mempunyai anak, sehingga lupa dengan janji dengan raksasa. Bertahun-tahun pun berlalu. Si Ketimun Mas sudah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik, baik, dan pandai. Ketimun Mas, kamu jangan berlari-lari, nanti kamu jatuh. Ya, Ibu. Mbok Serini sering bersedih di teras rumah, tetapi sang Ketimun Mas sering melihatnya bersedih di teras.
dipesan oleh Ketimun Mas, Mbok Serini pun menceritakan kisah asli kelahiran Timun Mas. Ayo ibu bercerita. Jadi begini putriku, dulu sebelum kamu lahir, ibu didatangi seorang raksasa. Raksasa itu beri ibu biji timun. Ibu disuruh dia untuk menanamnya di belakang rumah. Setelah ibu menanamnya di belakang rumah, ibu memakai salah satu ketimun dan ibu membelahnya. Setelah ibu membelahnya, lahirlah kamu. Namun, ibu lupa. Ibu pernah berjanji kepada raksasa bahwa kalau kamu sudah besar, kamu akan diambilnya. Saat waktu sudah tiba, sang Ketimun Mas akan diambil oleh raksasa. Sang raksasa pun datang ke rumah si Ketimun Mas, dan Mbok Serini menyuruh si Ketimun Mas berpura-pura sakit. Aku tidak mau diambil raksasa, ibu. Kalau begitu, kalau raksasa datang, kamu pura-pura sakit saja. Raksasa pun datang ke rumah Mbok Serini menagih janjinya. Ha, 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 ha. Tok, 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 tok. Hai Mbok Serini, aku akan menagih janjimu. Berikan Ketimun Mas kepadaku. Tunggu, si Ketimun Mas sedang sakit dan dia... Tunggu sebentar. Si Ketimun Mas sedang sakit. Kalau kamu tidak percaya, coba lihatlah. Baiklah, aku akan tunggu besok. Ha, 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 ha. Saat keesokan paginya, Mbok Serini pergi ke seorang petapa di gunung. Ia adalah teman suaminya yang sudah meninggal. Hai Serini, kenapa kamu datang di sini? Bantu aku. Tenang, aku akan membantumu. Bantu aku untuk mengusir sang raksasa. Anakku akan dimakannya. Berikan ini kepada Timun Mas. Bingkisan ini berisi jarum, garam, terasi, dan biji timun. Kalau raksasa mengejar anakmu, lempar satu ke raksasa. Terima kasih teman suamiku. Mbok Serini pun pulang dengan perasaan sedikit lega dan memberikan bungkusan itu kepada sang Ketimun Mas. Jika raksasa mengejarmu dan malam satu persatu bingkisan itu. Ya, ibu. Waktu pun tiba dan raksasa menjemput sang Ketimun Mas lagi ke rumah Mbok Serini. Ha, 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 ha. Tok, 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 tok. Hai Mbok Serini, aku akan menagih janjimu. Berikan Ketimun Mas kepadaku. Lari Ketimun Mas. Ketimun Mas pun berlari. Ketimun Mas melemparkan bungkusan ke satu yang berisi biji ketimun. Akan menjalar ke tubuh si raksasa. Tetapi raksasa bisa melepaskannya. Ketimun Mas pun melemparkan bungkusan kedua yang berisi jarum. Bambu yang tajam pun
anakku, kamu selamat. Dengan Mas dan Mbok Serini pun hidup berbahagia. Sekian